Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi terkait riba dan gharar, suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. Pembahasan ada 4 poin. Pertama, definisi dan dasar hukum riba. Kemudian pembagian riba. Kemudian apakah status hukum riba sama dengan bunga bank. Kemudian definisi dan dasar hukum gharar. Definisi dan dasar hukum riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dasar hukum riba. Pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khomer. Pada tahap pertama, sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya. Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya. Kemudian pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Pembagian riba. Jika merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka riba terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama riba fadl dan yang kedua riba nasi'ah. Riba fadl disebut juga dengan riba buyu, yaitu riba timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, mislan bimislin, sama kuantitasnya, sawaan bisawain, dan sama waktu penyerahannya, yaden biyadin. Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakbelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Riba nasi'ah. Istilah nasi'ah dari kata yang berarti menunda, menangguhkan, atau menunggu dan mengacu pada waktu yang diberikan pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi. Karena itu riba nasi'ah mengacu kepada bunga dalam utang. Status hukum riba sama dengan bunga bank. Bunga atau interest atau faidah adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan umumnya berdasarkan persentase. Pembahasan selanjutnya adalah definisi dan dasar hukum gharar. Yang pertama, definisi gharar adalah kata gharar berarti khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuangan, keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan menyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang karena mengandung resiko yang terlampaui besar dan tidak pasti. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah konsep gharar. Konsep gharar dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Yang kedua adalah unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Nah, itu adalah konsep dari gharar. Di dalam surat Al-An'am dijelaskan tentang ketidakbolehan melakukan gharar atau sesuatu bisnis transaksi yang bersifat gharar. Dan gharar juga dijelaskan di dalam hadis
yang berbunyi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melarang jual beli yang mengandung gharar. Pembahasan yang terakhir adalah riba dan gharar ditinjau dari etika ekonomi Islam. Secara etika, pelanggaran riba dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang mengeksploitasi pihak lain. Secara ekonomi, ini tentunya akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang merugikan dan agar tidak menjadikan komoditas tetapi dijadikan sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Itulah pembahasan materi tentang riba dan gharar ditinjau dari hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. Nah, itulah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.